看是垃圾弄的，你怎么可以？Hari ini adalah hari terakhir kami di Siprus. Setelah sarapan, kami menuju Bandara Ersan yang berada di Nikosia Utara yang dikuasai oleh Republik Turki Siprus Utara. Sekitar 16 km utara Larnaca terdapat border crossing di mana kami harus menyerahkan paspor untuk diperiksa, namun tidak diberikan cap. Perjalanan dilanjutkan sejauh 35 km menuju Ersan International Airport. Adanya konflik antara Siprus dan Siprus Utara menyebabkan tidak adanya penerbangan langsung antara Siprus Selatan dan Turki. Hal ini karena Siprus Utara tidak diakui oleh dunia internasional kecuali oleh Turki. Secara umum, warga negara asing yang masuk ke Siprus melalui bandar udara atau pelabuhan di wilayah selatan atau Republik Siprus dapat mengunjungi Siprus Utara melalui titik penyeberangan yang resmi di zona penyangga PBB. Namun perlu diingat bahwa masuk ke Siprus Selatan melalui Siprus Utara dianggap ilegal oleh Republik Siprus. Bandara Internasional Ercan adalah bandara sipil utama di negara bagian Siprus Utara yang tidak diakui secara de facto. Bandara ini terletak sekitar 13 km sebelah timur Nikosia, dekat desa Timbo. Bandara ini hanya melayani penerbangan ke Turki atau dari Turki saja. Bandara ini cukup besar dan megah dibandingkan dengan bandara di negara-negara Mediterania lainnya. Namun terlihat cukup sepi mengingat penerbangan internasional dari atau menuju bandara internasional lainnya dilarang karena perselisihan Siprus yang sedang berlangsung. Penerbangan non-stop hanya dilakukan dari Turki dan semua pesawat yang terbang ke Siprus Utara dari negara lain harus singgah di Turki terlebih dahulu. Penerbangan menuju Istanbul ditempuh dalam waktu 1 jam 35 menit dengan pesawat EJet yang merupakan low-cost carrier dari Turkish Airlines. Pesawat kami mendarat di Bandar Udara Internasional Sabiha Gökçen, Istanbul, yang merupakan bandar udara internasional sekunder yang melayani Istanbul, Turki. Terletak 32 km tenggara dari pusat kota Istanbul, bandar udara ini berada di bagian Asia dari kota lintas benua tersebut dan berfungsi sebagai pangkalan operasi untuk EJet dan Pegasus Airlines. Selanjutnya, kami diantar menuju hotel untuk beristirahat. Sarapan pagi di Hotel Interstar Istanbul cukup istimewa. Meskipun tempatnya kecil, namun karena berada di rooftop dapat melihat pemandangan kota Istanbul yang indah dengan cukup leluasa. Interstar Hotel Istanbul terletak di distrik Sultan Ahmet, yaitu pusat sejarah kota Istanbul. Hotel ini berjarak hanya 300 meter dari Masjid Biru dan dekat dengan berbagai tempat wisata bersejarah dan pusat pariwisata lainnya. Obelisk Theodorius adalah sebuah obelisk Mesir kuno yang didirikan di Hippodrome Konstantinopel. Di sini juga berdiri obelisk polos dan tiang ular karena bentuknya seperti ular. Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmet terletak di lapangan Sultan Ahmet. Lapangan ini dulunya dikenal sebagai Hippodrome Konstantinopel pada masa Bizantium dan sebagai lapangan kuda pada masa Kesultanan Ottoman. Tepat di seberang Masjid Biru terdapat Hagia Sophia
yang dulu adalah gereja besar abad ke-6 Masehi. Pada masa pemerintahan Kaisar Bizantium, kemudian dialihfungsikan sebagai masjid, museum, dan sekarang kembali menjadi masjid. Dalam kesempatan ini, kami mengunjungi objek wisata yang belum pernah kami datangi dalam kunjungan ke Istanbul sebelumnya, Basilika Cistern, yang terletak 150 meter di barat daya Hagia Sophia. Basilika Cistern adalah waduk yang terbesar dari beberapa waduk kuno yang terletak di bawah kota Istanbul, Turki. Dibangun pada abad ke-6 pada masa pemerintahan Kaisar Bizantium Justinian I. Sekarang waduk ini hanya memiliki sedikit air, agar wisatawan dapat mengunjungi objek ini dengan leluasa. Waduk bawah tanah ini disebut Basilika karena terletak di bawah alun-alun publik yang besar bernama Basilika Stoa di bukit pertama Konstantinopel. Tangki air yang diperbesar menyediakan sistem penyaringan air untuk Istana Agung Konstantinopel dan bangunan-bangunan lainnya di bukit pertama, dan terus menyediakan air untuk Istana Topkapi setelah penaklukan Ottoman pada tahun 1453 hingga zaman modern. Restorasi modern besar pertama dari Waduk Basilika dilakukan oleh pemerintah kota metropolitan Istanbul antara tahun 1985 dan 1987. Lebih dari 50.000 ton lumpur dikeluarkan dari waduk, sehingga dasar tiang berbentuk kepala medusa terungkap. Dua kepala medusa yang terkenal dalam mitologi Yunani dapat ditemukan di Basilika Cistern. Kepala-kepala ini yang berfungsi sebagai alas untuk dua dari 336 kolom di sisi barat laut Cistern yang menarik banyak perhatian karena keunikan dan sejarahnya. Asal-usul kepala-kepala ini tidak diketahui pasti, tetapi diyakini berasal dari bangunan Romawi kuno. Selain sebagai elemen dekoratif, kepala medusa juga dipercaya memiliki fungsi simbolis untuk melindungi bangunan dari roh jahat. Menariknya, kepala-kepala medusa ini ditempatkan secara terbalik dan miring. Beberapa meyakini bahwa posisi ini dimaksud untuk meniadakan kekuatan jahat Medusa. Medusa adalah salah satu dari 3 gorgon dalam mitologi Yunani yang memiliki kekuatan untuk mengubah orang menjadi batu dengan menatap matanya. Basilika Cistern dapat dikunjungi setiap hari pukul 9 hingga 18.30. Penerangan LED dan sensor baru juga dipasang untuk mendukung pencahayaan atmosfer dan pameran digital non-invasif. Selanjutnya, kami berjalan menuju tepi laut untuk berwisata perahu di Selat Bosporus yang memisahkan Eropa dan Asia. Kami berjalan menyusuri tembok benteng Topkapi Palace yang merupakan istana bersejarah di Istanbul, Turki. Topkapi Palace dahulu merupakan kediaman resmi serta pusat administrasi Kesultanan Ottoman selama hampir 400 tahun. Saat ini, Istana Topkapi telah diubah menjadi museum yang memamerkan berbagai koleksi artefak bersejarah dan arsitektur megah dari masa lalu Kesultanan. Pelayaran ini menyuguhkan pemandangan tempat-tempat penting di Istanbul, termasuk istana, masjid, dan benteng dari perspektif yang berbeda. Tampak keindahan kota Istanbul dengan Menara Galatanya, yang merupakan menara pengawas dengan ketinggian 67 meter dan pemandangan 360 derajat ke kota Konstantinopel. Masjid Sulaiman adalah sebuah masjid kekaisaran Ottoman yang dibangun atas perintah Sultan Sulaiman yang agung pada abad ke-16 dan merupakan contoh menakjubkan dari arsitektur Ottoman. Istana Dolmabahce dahulu merupakan kediaman resmi dari para Sultan Ottoman dan kemudian menjadi kediaman resmi Presiden pertama Turki
Mustafa Kemal Atatürk. Saat ini Istana Dolmabahce digunakan sebagai museum yang terbuka untuk umum, tempat wisatawan dapat menjelajahi sejarah dan kemegahannya. Istana Siregar dulu merupakan istana Kesultanan Utsmaniyah, sekarang menjadi Hotel Bintang 5 dalam jaringan Hotel Kempinski. Masjid Ortaköy atau yang lebih dikenal dengan Masjid Buyuk Mesidi adalah sebuah masjid peninggalan Kesultanan Utsmaniyah yang berada di distrik Bekitas. Masjid ini dibangun pada tahun 1854 atas perintah Sultan Abdülmecid I. Rumeli Hisari juga dikenal sebagai Kastil Rumelia atau Kastil Rumeli Hisar. Benteng ini dibangun oleh Sultan Utsmaniyah Mehmed II antara tahun 1451 dan 1452 sebelum menaklukkan pasukan atas Konstantinopel. Menara Meiden memiliki beberapa fungsi sepanjang sejarahnya, termasuk sebagai pos pengawas, mercusuar, dan tempat karantina. Saat ini, menara ini lebih dikenal sebagai objek wisata dengan restoran dan museum di dalamnya. Selanjutnya, kami menuju Bandara Istanbul yang berjarak 43 km dari pusat kota yang ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Bandara Istanbul adalah bandara internasional yang terletak di distrik Arnavutköy di sisi Eropa kota tersebut. Bandara ini adalah bandara terbesar di Turki, bandara swasta terbesar di dunia, bandara tersibuk kedua di Eropa, serta bandara tersibuk kedua di Timur Tengah. Semua penerbangan penumpang komersial terjadwal dipindahkan dari Bandara Atatürk ke Bandara Istanbul pada tanggal 6 April 2019, menyusul penutupan Bandara Atatürk. Bandara ini melayani lebih dari 80 juta penumpang pada tahun 2024, menjadikannya bandara tersibuk kedua di Eropa pada tahun 2024 setelah Bandara Heathrow. Bandara ini melayani hingga 122 negara dan merupakan hub untuk Turkish Airlines. Penerbangan menuju Doha ditempuh dalam waktu 4 jam 25 menit. Kami transit di Doha selama 2 jam. Di Doha International Airport, kami disambut dengan taman indah seluas 10.000 meter persegi yang dibangun sebagai bagian dari perombakan besar-besaran bandara menjelang Piala Dunia 2022 dengan nama The Orchard. The Orchard adalah sebuah taman tropis indoor yang dirancang untuk memberikan pengalaman transit yang lebih menyenangkan bagi penumpang. Taman ini dilengkapi dengan pepohonan tinggi, fitur air dan cahaya alami, menciptakan suasana yang segar dan menenangkan. The Orchard berlokasi di zona airside Terminal Utara, tepatnya di concourse C, D, dan E, sehingga hanya dapat diakses oleh penumpang yang sudah melewati proses imigrasi dan keamanan. Dirancang sebagai ruang transit aktif, The Orchard menyediakan tempat bagi penumpang untuk bersantai, berjalan-jalan, atau sekedar menikmati pemandangan. Dengan lebih dari 300 pohon dan 25.000 tanaman, The Orchard menciptakan atmosfer yang lebih segar dan menenangkan. The Orchard juga dilengkapi dengan berbagai pilihan retail dan tempat makan, menjadikannya pusat hiburan dan relaksasi bagi para penumpang. Penerbangan menuju Jakarta ditempuh dalam waktu 8 jam 35 menit dengan pesawat Garuda yang bekerja sama dengan Qatar Airways. Demikianlah akhir rangkaian perjalanan kami di negara-negara yang terletak di Laut Mediterania. Sisilia dengan kota tuanya yang berarsitektur indah, perpaduan berbagai pengaruh budaya yang kaya, termasuk Yunani kuno, Romawi, Bizantium, Arab, Norman, dan Barok.
Malta dengan pemandangan lautnya yang menawan, dan Siprus yang memiliki sejarah yang kaya dan beragam dengan peninggalan dari berbagai periode termasuk Yunani kuno, Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Sampai jumpa dalam perjalanan selanjutnya.